Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa rubbama tasallatal khalqu ala ba'dil muridin bil idza wal jafa wal dzam. Dan terkadang makhluk itu mengganggu terhadap sebagian murid dengan cara menyakiti, menjauhi, dan mencela. Jadi orang yang ingin menuju perjalanan ma'rifat kepada Allah, orang yang ingin mendekat kepada Allah, itu terkadang menjumpai di dalam perjalanannya itu ada saja orang yang mengganggu dia, ada saja orang yang menyakiti dia, ada saja orang yang menjauhi, mencela, mencaci maki dia. Nah, hal itu sudah biasa. Hal itu pernah juga terjadi kepada para aulia-aulia terdahulu. Misalkan kita ambil contoh seperti guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bagaimana beliau juga pernah disakiti oleh orang, pernah dituduh membawa ajaran sesat di Pulau Lombok, pernah diusir bahkan dari kampung halamannya sendiri. Banyak orang yang hasad kepada beliau. Nah, itu pernah terjadi pada para aulia-aulia terdahulu. Begitu juga hal itu pernah terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, terlebih nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau dikisahkan di dalam Al-Quran, beliau pernah disebut dengan sahir, penyihir. Beliau pernah disebut dengan majnun, orang gila. Beliau pernah disakiti. Beliau pernah dilempar oleh batu. Beliau pernah dicela, dicaci maki, dijauhi, diancam mau dibunuh, diboikot. Nah, itu semua pernah terjadi kepada para aulia, orang-orang yang dekat kepada Allah itu. Nah, begitu juga bagi seorang murid itu, pasti dia akan menjumpai hal tersebut. Bahkan bisa jadi orang yang menyakiti, orang yang mencela, yang tidak setuju dengan perjalanannya menjadi kekasih Allah itu bisa jadi dari kalangan keluarga terdekat terlebih dahulu. Nah, itu seseorang ujiannya apabila ingin mendekat kepada Allah, terkadang dia menjumpai orang-orang seperti itu. Fa in bulita bi syai'in min dzalika fa 'alaika bis-sabri wa tarkil mukafa'ati ma'a nazafatil qalbi minal hikdi wa idmaril syarr. Oleh karena itu, apabila engkau dibuli, apabila engkau diuji dengan sesuatu dari yang demikian itu, berupa dijauhi, disakiti, dicela, maka bagaimana sikapnya? Hendaklah engkau bersabar dan tidak perlu membalas, bersamaan juga membersihkan hati daripada dendam dan menyembunyikan keburukan, menyembunyikan kejahatan. Kita dibilang orang gila, kita dibilang orang tidak jelas, dicaci, dicela, difitnah. Nah, kita tidak perlu membalas, tidak perlu diladeni, tidak perlu ditanggapi, biarin aja. Nah, tapi diamnya kita itu tidak membalas, jangan sampai juga kita itu menyimpan dendam untuk ingin membalas dan menyembunyikan kejahatan itu. Wahdar ad-du'a ala man adaka. Dan berhati-hatilah, jangan sampai engkau mendoakan kepada orang yang menyakitimu dengan doa keburukan. Jadi ketika orang itu dicela, orang itu dihina,
Jangan sampai kita mendoakan mudahan engkau terkena bala, mudahan engkau celaka. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena apabila doa keburukan itu keluar daripada seorang murid itu, berarti hatinya itu sudah tidak sabar lagi. Nah, itu. Wala taqul idza asabathu musibatun hadza bisababi adahuli. Dan jangan sampai engkau mengatakan apabila orang yang mencelamu, orang yang menyakitimu itu terkena musibah. Jangan sampai engkau mengatakan ini sebab karena dia menyakiti aku. Nah, jangan sampai seperti itu. Artinya ketika kita mendengar kabar misalkan ada orang yang mencela kita tadi, terus kita mendengar kabar, oh, dia kecelakaan. Nah, jangan sampai kita di dalam hati itu mengatakan, nah ini sudah akibat gara-gara dia menyakiti aku, mencela aku. Nah, itu tidak boleh dikatakan seperti itu. Karena bisa jadi kecelakaan yang dia dapatkan itu, bala yang dia dapatkan itu bukan bersumber dari sebab dia mencela kita. Mungkin ada kesalahan-kesalahannya yang lain yang menyebabkan dia terkena bala itu. Artinya jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang belum kita ketahui. Wa afdalu minas sabri 'alal adha al-'afwu 'anil mu'dhi wa du'a'u lahu wa dzalika min Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalu minas sabri 'alal adha al-'afwu 'anil mu'dhi wa du'a'u lahu wa dzalika min akhlaqis siddiqin. Dan yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih dianjurkan dari sekedar bersabar, tidak membalas orang yang mencela menyakiti kita itu, yang lebih utama adalah memaafkannya dan mendoakan kebaikan kepadanya. Nah, yang demikian itulah akhlak orang-orang yang siddiqin. Jadi sabar itu artinya menahan, tidak melawan. Nah, itu bagus sudah. Orang mencaci, orang memfitnah, orang mencela, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu telah mencela hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu telah menyakiti hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu telah memfitnah hamba, ya Allah. Nah, kita mengadu kepada Allah, kita bersabar. Nah, itu sudah bagus. Tapi ada yang lebih utama, ada yang lebih mulia, ada yang lebih tinggi derajatnya dari sekedar bersabar, tidak membalas, yaitu memaafkannya dan mendoakan kebaikan kepadanya. Ada orang mencela, mencaci maki kita, kemudian kita maafkan sehingga kita doakan, ya Allah, mudahan dia diampuni, mudahan dia mendapatkan hidayah, mudahan dia mendapatkan taufik. Nah, yang seperti itu, itulah akhlak orang-orang yang siddiqin. Bahkan Nabi Muhammad SAW mencontohkan hal tersebut. Ketika Nabi dicela, ketika Nabi dihina, Nabi tidak pernah membalas orang yang menganiayanya. Bahkan Nabi bersabar, kemudian memaafkan serta mendoakan orang-orang yang mencela, yang menyakiti beliau. Sehingga terkenallah doa beliau yang sering kita dengar, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku ini karena mereka berbuat seperti ini hanya belum mengetahui siapa aku itu. Nah, itu yang demikian itu apabila kita mampu bersabar, tidak sekedar bersabar tapi juga memaafkan, kemudian mendoakan kebaikan kepada orang yang menyakiti, nah itu merupakan akhlak orang-orang yang siddiq tersebut. Wa'udda i'radal khalqi anka
nikmatan 'alaika min rabbika. Nah, dan anggaplah berpalingnya makhluk daripadamu itu suatu nikmat yang Allah berikan kepadamu. Nah, jadi kalau ada orang yang mencela, ada orang yang menyakiti, ada orang yang memfitnah, ada orang yang menzolimi kita, ada orang yang menggunjing kita, nah anggap aja itu sebagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lah, kenapa bisa dianggap sebagai nikmat? Emang di mana keuntungannya bagi kita? Apa yang bisa dikatakan nikmat ketika orang mencela kita? Yang pertama, nikmatnya yang pertama, pahala orang yang menyakiti, orang yang menggunjing, orang yang menzalimi kita itu, mencela kita itu, pahalanya dipindahkan kepada kita. Nah, itu nikmatnya yang pertama. Orangnya rajin sedekah. Orangnya rajin sholat. Sholat sunnah. Orangnya rajin berpuasa. Nah, pahala sedekahnya, pahala puasanya, pahala sholatnya itu diberikan kepada kita, kepada catatan amal buku catatan kita itu. Bagaimana kalau dia tidak punya amal baik? Maka dosa-dosa kita itu dipindahkan kepada orang yang mencela kita. Hal ini pernah juga diterangkan di dalam riwayat bahwa Nabi mengatakan, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang muflis, yang merugi itu. Maka kata sahabat, ya orang yang bangkrut dari hartanya, dari perdagangannya, dari usahanya. Nah, itu yang dikatakan bangkrut. Tadi kata Nabi, bukan itu. Orang yang bangkrut itu di akhirat itu adalah orang yang ketika dunia pahala sholatnya banyak, pahala zakatnya banyak, sedekahnya banyak, pahala puasanya, hajinya luar biasa. Tapi dia bangkrut disebabkan dia mencela saudaranya, disebabkan dia menggunjing saudaranya, menyakiti saudaranya. Akhirnya semua pahala yang dia lakukan, amal baiknya itu dipindahkan kepada orang yang dia celah. Lalu bagaimana ya Rasul? Kalau dia tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki pahala, maka dipindahkanlah keburukan orang yang dia celah itu kepada si pencela tadi. Nah, itu riwayat yang dikatakan orang-orang yang merugi. Nah, itu nikmat pertama. Apabila ada orang yang menjauh kepada kita, orang mencela kita, anggap aja itu nikmat. Bahwa kita tidak perlu untuk capek-capek mendapatkan pahala itu. Anggap itu sebagai nikmat. Yang kedua, bisa kita katakan nikmat ketika orang mencela, mencaci maki, menggunjing. Yang kedua yang kita dapatkan nikmat, yang kita anggap nikmat, anggap aja itu sebagai peningkat, menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah menghendaki kepada seorang murid, kepada seorang yang ingin dia cintai, kepada seorang yang ingin dia angkat derajatnya, pasti Allah ciptakan ada saja orang yang mengganggu, menghalangi proses perjalanannya menuju orang yang dicintai oleh Allah itu. Nah, kalau kita beramal sendirian dalam arti puasa sendiri, sholat sendiri, nah tidak ada di dalam hidup kita itu orang yang mencela, tidak ada di dalam hidup kita itu orang yang menyakiti. Nah, amal kita itu akan lebih lambat naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita sudah sholat, sudah mengerjakan perintah-perintah, zakat, puasa, kemudian ditambah lagi dengan ada orang yang mencela kita, ada orang yang menggunjing, menzolimi, menyakiti kita. Nah, dengan sebab mereka itulah derajat dengan sebab mereka itulah derajat kita itu lebih cepat dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga terjadi pada ulama-ulama kita, guru-guru kita.
bagaimana mereka dahulu juga diuji, pasti mereka menemukan orang-orang yang hasad kepada beliau, kepada guru-guru kita itu. Dulu Imam Hasan Al-Basri pernah diolok, pernah dikata-katain, pernah digunjing oleh orang. Kemudian disampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, si fulan mengatakan ini dan itu kepadamu. Apa balasan Imam Hasan Al-Basri? Kata Imam Hasan Al-Basri, ini ada anggur, silahkan bawakan anggur ini ke dia. Dan sampaikan pesanku, aku sangat berterima kasih kepadanya. Karena aku tidak perlu capek-capek melakukan ibadah. Pahala sudah aku dapatkan dengan sebab dia menggangguku, berhasad kepadaku itu. Nah, seperti itu. فَإِنَّهُمْ لَوْ أَقْبَلُوا عَلَيْكَ رُبَّمَا شَغَلُوكَ عَنْ طَاعَتِهِ. Nah, sesungguhnya mereka apabila mereka menghadap kepadamu, terkadang itulah yang menyibukkanmu daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nikmat yang didapatkan ketika orang ada yang mencela, mencaci maki itu, yang pertama tadi pahalanya itu dipindahkan kepada kita. Kemudian sebagai peningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang ketiga. Yang ketiga, apabila mereka menjauh, mereka mencela kita, nah itu juga sebuah nikmat yang apabila mereka itu menjauh, kita sudah tidak disibukkan lagi dengan mereka. Tidak ada urusan lagi dengan mereka. Karena apabila orang itu banyak datang kepada kita, sedikit-sedikit ngadu kepada kita, sedikit-sedikit datang mengadukan urusannya. Nah itu akan menyebabkan nanti akan mabuk pujian, mabuk gemar dicintai oleh manusia, gemar disanjung. Nah itulah yang akan merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggaplah itu semua, apabila orang mencela, mencaci, menjauhi kita, anggaplah itu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu. Fa ini betulita bil iqbalihim wa ta'zimihim wa zanaihim wa taraddudihim alaika fahdhar min fitnatihim washkurillaha alladhi satara masawiyaka anhum. Maka jika engkau diuji dengan menghadapnya mereka kepadamu, menghormatinya mereka kepadamu, memujinya mereka kepadamu, berdatangannya mereka kepadamu, maka berhati-hatilah jangan sampai engkau terkena fitnah dari mereka. Dan bersyukurlah kepada Allah yang telah menutup aib kesalahanmu daripada mereka itu. Nah, jadi orang yang ingin menuju kepada jalan makrifat, orang yang ingin menempuh jalan suluk, menjadi orang yang dekat kepada Allah itu diuji dengan beberapa ujian. Yang pertama yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya, yaitu dia diuji dengan kefakiran. Bagaimana, apakah dia bisa bersabar, apakah dia bisa qanaah atau tidak, apakah dia bisa rela atau tidak. Nah itu. Apabila dia lulus di ujian kefakiran itu, maka selanjutnya diuji lagi dengan kekayaan. Bagaimana dia mengelola kekayaannya, bagaimana dia mengelola harta yang telah Allah berikan kepadanya. Apabila dia lulus diuji dengan kekayaan, maka diuji dengan orang-orang yang mencela dia. Diuji dengan orang-orang yang menyakiti dia. Diuji dengan orang-orang yang memfitnah, menzalimi dia. Nah, apabila dia mampu bersabar, kemudian memaafkan orang itu, mendoakannya kepada kebaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, maka selanjutnya dia lulus itu, kemudian diuji lagi. Sekarang ujiannya dengan pujian, dengan berdatangannya orang-orang,
dengan disanjung, dipuji, wah kamu ini hebat, luar biasa, abid, alim. Nah, ini ujian selanjutnya bagi orang yang mendekat kepada Allah itu. Jadi itulah tahap-tahap ujiannya. Apabila dia berpatokan kepada pujian orang itu, maka jalannya, makomnya terhenti sampai di situ. Artinya belum sampai kepada puncak tujuan yang ingin diperoleh itu. Apabila dia senang dengan pujian yang diberikan kepadanya. Nah, itu sebuah ujian bagi murid apabila orang-orang itu mentakziminya, menghadap kepadanya, memuji, menyanjungnya. Nah, itu juga termasuk fitnah yang harus dijaga hati dari seperti itu. Dan sepatutnya dia juga bersyukur kepada Allah yang telah menutup aib-aibnya, sehingga orang-orang berdatangan memuji dia. Artinya, kalau seandainya aib seseorang itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak ada yang mau datang, tidak ada yang mau menyalami, tidak ada yang mau menghormatinya itu. Thumma in khashita ala nafsik minat tasannu'i wa tazayyuni lahum wal ishtighali anillah bimukhalatatihim fa'tazilhum. Kemudian apabila engkau khawatir terhadap dirimu, khawatir engkau berbuat-buat, berhias-hias bagi makhluk, bagi orang-orang itu, dan engkau khawatir nanti sibuk dengan mereka sehingga kau tidak ada waktu kepada Allah, maka tinggalkanlah mereka itu. Nah, tadi orangnya mencela kita, sekarang jadi memuji. Tadi orangnya menentang kita, sekarang jadi mendukung. Semua orang berdatangan, memuji, menyanjung. Nah, ini ujian bagi seorang murid. Nah, apabila ujian itu datang, kemudian dia tidak, kemudian dia khawatir terhadap pujian itu, hatinya tidak bisa dijaga, hatinya terjatuh dengan pujian, karena pujian itu juga racun, dianggapnya sebagai racun. Pujian itu dapat menjatuhkan seseorang. Nah, dia khawatir ketika orang berdatangan kepada dia, memujinya, menyanjungnya, banyak yang suka, mulai banyak. Nah, dia khawatir terhadap dirinya, nanti dia rusak hubungannya dengan Allah, maka hendaklah dia berpaling, meninggalkan orang-orang itu. Wa aqlik babaka anhum, dan tutuplah pintumu dari mereka itu. Nah, ini apabila sudah tidak tahan bahwa dia khawatir hatinya itu rusak dengan pujian-pujian itu, maka hendaklah tutuplah pintumu daripada mereka itu. Wa illa farikil mawdi'al ladzi urifta bihi ila mawdi'in la tu'rafu fihi. Jikalau sudah tidak bisa, walaupun kita sudah menjauh dari orang-orang itu, dari orang-orang yang mencintai, yang memuji, menyanjung itu, kita sudah menjauh, tapi tetap saja dia berdatangan kepada kita, maka tinggalkanlah tempat yang engkau dikenal di situ, kepada kamu pergi ke tempat yang engkau tidak dikenal. Nah, ini apabila situasinya sudah demikian bagi seorang yang ingin mendapatkan ma'rifat, mendekat kepada Allah, menjadi kekasih Allah itu. Wa kun mu'siran lil khumul, dan jadikanlah dirimu itu lebih mengutamakan khumul. Khumul itu artinya tidak menampakkan kelebihan-kelebihan, tidak menampakkan keistimewaan. Yang cukup mengetahui keistimewaannya hanya Allah. Padahal dia orangnya misalkan memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki keistimewaan, tapi dia tidak mau menceritakan kepada orang, dia sembunyikan. Nah, jadikanlah dirimu yang seperti itu.
Karena apabila diceritakan, apabila ditahu oleh orang, misalkan dia sebenarnya ini pandai baca kitab, misalkan dia sebenarnya ini paham ilmu fikih, paham ilmu tauhid, paham ilmu tasawuf, semua kitab sudah dikhatamkan. Nah, itu lebih baik disembunyikan. Lebih baik jangan sampai dikenal dengan orang yang seperti itu. Karena apabila sudah dikenal seperti itu, nanti akan menimbulkan banyak orang yang berdatangan, banyak orang yang menyanjung. Nah, itulah yang akan merusak hatinya nanti, dikhawatirkan merusak hatinya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan dia tadi malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Nah, itu tidak usah diceritakan, tidak usah dikisahkan karena takut menimbulkan fitnah. Fa'arwan minasyuhrati wadzuhur. Dan jadikanlah lari daripada kemasyhuran dan keterkenalan. Jadi hindari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang membuat kita itu terkenal. Karena dengan terkenal itu akan sibuk nanti dengan orang-orang yang berdatangan itu, sehingga tidak ada waktu menyibukkan, sibuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fihi al-fitnatu wal mihnah. Karena di dalam kemasyhuran, terkenal, nah, menampakkan kelebihan itu, di situ terdapat fitnah dan juga ujian. Nah, itu ujian semua. Yang namanya pujian itu bisa menjatuhkan orang. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, wallahi ma sadaqallaha abdun illa ahabba alla yush'ara bimakani. Demi Allah, tidaklah benar-benar seorang hamba itu ingin menghadap kepada Allah kecuali dia tidak ingin diketahui kedudukannya itu. Jadi hamba, orang murid yang benar-benar ingin menjadi kekasih Allah itu, ingin benar-benar mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah itu, dia tidak mau diketahui kehebatannya oleh orang. Dia tidak mau diketahui kelebihannya oleh orang. Cukuplah Allah yang mengetahui itu semuanya. Nah, itu apabila dia benar-benar ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akhar, berkata sebagian yang lain, ma a'rifu rajulan ahabba ay ya'rifahu an-nas illa dhahaba dinuhu waftadhaha. Tidaklah aku mengenal seseorang yang dia menyukai agar orang itu mengenal dirinya, kecuali akan hilanglah agamanya dan dia akan menjadi malu sendiri. Nah, jadi jangan ingin terlalu terkenal. Jangan ingin terlalu mendapatkan kemasyhuran itu. Nah, kalau ada yang seperti itu di dalam hati, maka akan hilanglah agamanya dan dia akan malu sendiri. Nah, inilah sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke faslun. Wallahu subhanahu wa ta'ala